Dan satu lagi dan ini kan belakangan muncul ada tuh bos HK yang artinya tahu banyak tentang teknologi ini sebenarnya apa dan mungkin ada apa hubungan dengan bos HK sendiri? Muncul mulu nih tadi. Muncul mulu nih teh di Sampai bilang tahu Tete dari atas sampai bawah kan Iya, dia. saya juga tahu dari atas sampai kaki. Itu Apa kan mungkin kata-kata- awalnya gimana Teh kata-kata bisa ini. bertemu? Jadi itu sebenarnya kalau dengan HK itu sama sekali nggak ada masalah. Saya yang mengambil alih posisi komunikasinya ya dengan Pak HK. Di chat saya lengkap, kami bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah apapun gitu. Tapi nggak tahu kenapa di media kok di ini salah satunya ada bahkan YouTube ya yang kami temuin sehari 2 kali gitu naikin Pak HK ini. Kita geleng-geleng kepala, ada apa gitu sebenarnya gitu. Nah sebentar, kita mau saya pribadi mau klarifikasi dulu terkait berita yang kemarin itu kan. Jadi gini, awal mulanya mungkin harus dijelaskan pada saat ada seorang oknum juga yang menginformasikan terkait video tersebut. Saya udah tahu tuh sebelumnya. Nah, terus saya mikir gini, oh ya sudah, sebelum viral ya video saya sama Pak HK tersebut, saya menghubungi asistennya yaitu Mbak Lia, asisten dari Pak HK, untuk meminta beliau mengklarifikasi bahwa yang kalau nanti berita itu terjadi, dia harus memberikan statement. Jadi dia membuat video, tolong kirim ke saya. Nah ternyata dia membuat klarifikasi sendiri. Ini saya mau share ya sedikit aja. Ini tanggal 25 November. Nah ini ya, ini bukti klarifikasi dia tanggal 25 November. Dia klarifikasi sendiri sebelum video itu viral. Ya, makanya saya kaget. Saya minta untuk di take down. Dan di situ dia menjelaskan bahwa klarifikasinya Novi itu tidak suka minum alkohol dan ngundang di kafe hanya bicara bisnis dan yayasan. Itu boleh dilihat di sini. Ya. Nah, sekarang statementnya berbeda. Katanya saya di sana minum alkohol dan lain-lain. Kok beda-beda? Itu gimana? Ini kan beliau yang memberikan statement sendiri loh. Bukan saya loh. Ini dari Jawa Timur. Jadi dia muncul sekarang nongol lagi dengan statement yang berbeda, itu gimana ceritanya? kesel gak sih teh? Berbeda-beda gitu. Statement yang ke Teteh beda, di media sosial beda, di sini beda. Nggak tahu tujuannya apa, tapi emang ya sudah, saya percaya kok hukum tabur tua itu ada di semua agama, mau di Muslim, di Nasrani gitu. Apapun yang dilakukan nanti akan ada balasannya. Yang penting saya di sini nggak pernah ada masalah sama beliau, saya tidak pernah ada maksudnya urusan apa itu saya nggak ada sama sekali gitu. Dan sudah dijelaskan pada saat 30 November beliau ke Jakarta, beliau mau bertemu dengan saya jawab enggak mau karena emang nggak ada komunikasi. Kok dia tiba-tiba nongol gitu, agak ya, tapi walau alam terserah kalian mau percaya apa enggak, tapi saya berbicara bukti dan fakta. Cari perhatian bener. Kenapa? Cari perhatian mungkin teh katanya. Oh iya. Cari perhatian. Aduh, anak saya butuh perhatian lebih lah dibandingin orang lain ya. Tapi pada prinsipnya ini teman-teman, apapun itu ya di belakang itu bukan pokok permasalahan ini gitu, sehingga kemudian jangan lari ke depan sampai kemana gitu ya, karena memang pokok permasalahannya kan dana donasi ini dan sudah dianggap clear oleh semua masyarakat. Betul. Gitu. Jadi bukan lagi soal itu, dan itu menurut kami ya bumbu-bumbu yang ya sebagian orang untuk digoreng ya, untuk biar lengkap gitu. Kaitan dengan hukum dana donasi kan sedang bergulir di perdataan. Jadi harusnya proses itu saja yang ditempuh terkait dana donasi. Soal sidang donatur kan sempat dari pihak yayasan ataupun Densu kan memang tidak hadir. Apakah undangannya tuh sebelumnya nyampe ke Teteh atau ke yayasan? Tentu ke yayasan, karena per tanggal 3 Januari Teteh kan bukan lagi sebagai ketua yayasan dan juga bukan pembina yayasan, hanya pendiri yayasan. Sehingga memang apapun yang berlangsung setelah tanggal 3 Januari bukan lagi kewenangan dan tupoksinya Teteh. Sehingga baik tadi terkait dengan penyaluran dana, sendat penyaluran dana segala macam, itu bukan kewenangan Teteh lagi. Artinya di pengurus yang baru. Iya, pengurus yang Nah, baru. bagaimana komunikasi pengurus yang baru secara internal, tentu itu yang jadi problem masalah. Jadi kita juga heran kenapa disangkut pautkan dengan Teteh kembali. Nah, kaitan dengan keperdataan, prosesnya berjalan pada persidangan keperdataan, tentu pengurus yang baru yang mengklirkan itu sebagai
yang punya kewenangan untuk mewakili yayasan secara badan hukum. Kalaupun pada akhirnya mungkin nanti teteh dihadirkan untuk jadi saksi, mungkin kesiapannya seperti apa? Siap. Teteh siap. Siap. Ya ikutin aja prosesnya pokoknya. Cukup? Mungkin mereka berarti setelah dari NTT, Bang Densu maupun Bang Geri belum kayak komunikasi. cerita atau ngobrol kayak Hasil- gimana pengalamannya waktu di NTT ya Teh? Hasil. Belum ketemu. Ketemu karena Teteh kan berapa hari sakit teman-teman, habis dari luar itu sakit flu parah gitu, jadi memang belum ketemu, baru keluar hari ini dan kemarin. Oke, cukup. Udah? Cukup. Kan? Tapi Gary sama Densu ada laporan artinya uang yang disalurkan pengeluaran ke sana lengkap nggak sih mungkin? Nggak tahu. Belum Nggak ada laporan. ke yayasan gitu. Karena Itu yayasan kan bukan Teteh itu bukan lagi. orang yayasan lagi, jadi bukan ke yayasan ya. Tapi di media kan kita sudah bisa lihat tuh banyak kemudian yang berseliweran, kita bisa pantau itu. Mungkin menyikapinya aja teh terkait sidang perdata kemarin yang baru mulai, seperti apa sih teh melihatnya akhirnya masuk sudah sidang nih. Ya itu hak masing-masing, hak masing-masing gitu. Itu kan bagian donatur kemudian menggugat ya dijalanin saja gitu. Yang jelas apapun hasil persidangan itu semuanya harus taat. Kalaupun misalnya hakim majelis memutuskan bahwa uang itu harus ke Agus, ada pihak Bang Densu yang sudah Sudah siap untuk menanggulangi semua resiko yang timbul atas penyaluran dana donasi ke NTT. Nah, kalau ada statement yang bilang bahwa ini kan akhirnya terlihat nih bahwa ternyata uang dialihkan ke NTT. Nah terus Gary sama Densu dan Tete sudah nggak di yayasan lagi. Artinya Tete keluar dari yayasan untuk lepas tangan biar tidak terlibat lagi permasalahan baru ini atau seperti apa? Gary masih di yayasan. Enggak, Tenovi kan lepas dari yayasan. Apakah Tenovi ingin lepas tangan, nggak ingin terlibat lagi permasalahan? Pak Mas. Apa-apa. Kan masih pendiri gitu, tetap lah. Jadi itu Tetap apa? kebijakan dari badan pengurus kan. Jadi badan pengurus kemudian menentukan bahwa Teteh sudah bukan ketua lagi dari surat pengunduran diri, maka Gary lah yang kemudian menjadi ketua. Jadi nggak ada sangkut pautnya tadi lepas tangan Jangan itu ya. jangan dibilang lepas tangan, orang yang gaji masih saya. Gimana Ntar ceritanya? digoreng lagi Artinya ya. masih ada tanggung jawab dong Tete. Oh masih lah, masih. sampai Kan terakhir, pendiri. sampai detik Anak ini pendiri. itu pendiri Pendiri. menggaji semuanya, ya kan, founder, mencukupi semuanya. Jadi apapun tetap pendiri yang mengcover. Artinya perlu juga dong mengetahui hasil pengeluaran uang dari yayasan yang kemarin ke NTT, perlu juga nggak sih? Kan masih ini tadi masih bertanggung jawab. Kan ada pembina, ada bendahara, ada kan campur-campur tuh di yayasan kan itu banyak. Jadi ada tugasnya masing-masing. Nanti siapa yang menyampaikan seperti itu ada SOP-nya kok kita. Itu disampaikan di rapat pengurus. Dan Betul. Teteh bukan pengurus lagi. Gitu. Tapi aku sebagai Pendiri. Oke. Tapi nanti Kalau misalkan dipublish. ada kekeliruan-keliruan Semua apa, pendiri punya hak untuk kemudian menyampaikan. Oke, tercukup. Jadi rapatnya di pengurus mas, bukan di pendiri lagi. Jadi di pengurus, Oke, dirapatkan Bang itu nanti pasti hasilnya. tapi nggak ada lepas tangan ya. Iya. Berarti tetap mantau lah Tetap ya. mantau ya teh. Co-founder, Kalau lepas tangan terbubar yayasannya. Karena pembiayaan yayasan dari personal pribadi Teteh. Heeh, Gitu. betul. Jadi Dari penghasilan saya. dari penghasilan Teteh gitu. Jadi bukan dari yayasan, dari saya, uang pribadi. Oh. Jadi nggak ada yang dibilang lepas tangan tuh nggak ada. Tapi Oke. kalau terkait pada Pengurusan. proses pengelolaan itu bukan kewenangan Teteh lagi Betul. per tanggal 3. Sehingga kewenangan-kewenangan yang ada di dalam yayasan tidak lagi menjadi tanggung jawab Teteh. Dan itu di Gary semua. Itu semua pada pengurus PLT baru. Gary. Nah, kebetulan ketuanya adalah Gary. Satu kesatuan di dalam wadah kepengurusannya, di pengurusnya. Jadi Bahkan bukan hanya Teteh di- juga nggak bisa bawa nama yayasan, Nggak bisa. Walaupun sebagai pendiri ya. walaupun sebagai pendiri. Tapi kalau Teteh tidak menjadi penghasilan Teteh tidak ke yayasan lagi karena tidak jadi pengurus, gitu, tentu yayasan tidak akan berjalan. Itu ya, jadi mohon doanya aja, semoga semuanya baik-baik aja. Emang semuanya baik-baik aja, awal mulanya dan berakhir juga baik-baik aja.
dan semoga masalah ini cepat selesai sesuai dengan judulnya Endgame katanya ya. Oke, Terima kasih. Oke, makasih Teh.